Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu uji kompetensi 1 pada materi perubahan lingkungan. Untuk soal yang pertama, perhatikan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan berikut. 1. Tanah longsor. 2. Gunung meletus. 3. Gelombang tsunami. 4. Penebangan hutan secara liar. 5. Pembuangan sampah di sungai. Dan 6. Penggunaan bahan bakar minyak. Faktor alam dan faktor manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan dalam tabel berikut adalah, nah, kita lihat di sini. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena adanya faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam di sini adalah faktor yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan yang berasal dari kejadian alam atau proses alamiah. Nah, contohnya ada gelombang tsunami, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Nah, sementara itu, faktor manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Contohnya penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah di sungai, dan penggunaan bahan bakar minyak. Nah, jadi jelas di sini nomor 1, 2, dan 3 adalah faktor alam. Sedangkan 4-6 di sini adalah faktor manusia. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Perhatikan beberapa karakteristik zat pencemar berikut ini. 1. Dapat berasal dari aktivitas bakteri dan kegiatan manusia. Yang kedua, apabila menghirup dalam kadar yang tinggi dapat mengakibatkan kematian. Yang ketiga, dalam kadar lebih dari 1 ppm dapat mengakibatkan terbentuknya zat karsinogenik. Berdasarkan karakteristik tersebut, zat pencemar yang dimaksud adalah, di sini ada A gas klorin, B hidrokarbon, C sulfur dioksida, D nitrogen dioksida, dan E karbon dioksida. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah nitrogen dioksida. Kenapa? Nitrogen dioksida ini merupakan zat pencemar yang berwarna kecoklat kemerahan dan berbau tajam. Nitrogen dioksida secara alami berasal dari aktivitas bakteri. Namun sebagian besar nitrogen dioksida berasal dari kegiatan manusia seperti penggunaan pupuk pertanian, produksi energi, dan pembuangan sampah. Nah, di sini keberadaan gas nitrogen dioksida lebih dari 1 ppm dapat mengakibatkan terbentuknya zat karsinogenik. Jadi apabila menghirup gas tersebut dalam kadar tinggi, misal 20 ppm, dapat mengakibatkan kematian. Adapun di sini ada gas klorin. Nah, gas klorin di sini merupakan gas berwarna hijau yang baunya sangat menyengat. Kemudian dikenal juga sebagai gas beracun yang biasa dihasilkan oleh industri yang melakukan klorinasi atau pabrik pencucian atau tekstil dan industri kertas. Kemudian hidrokarbon di sini merupakan zat pencemar yang dapat berwujud gas, cair ataupun padat, serta berasal dari proses industri yang diemisikan ke udara. Kemudian ada sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida di sini merupakan zat pencemar yang berbau tajam dan tidak mudah terbakar di udara, serta berasal dari proses pembakaran arang, gas, dan kayu. Kemudian yang terakhir di sini ada karbon monoksida. Kalau karbon monoksida ini merupakan zat pencemar yang tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu normal berbentuk gas yang tidak berwarna, serta berasal dari pembakaran mesin kendaraan bermotor yang tidak sempurna. Jadi jelas di sini jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk di dunia semakin meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut akan diiringi peningkatan penggunaan bahan bakar fosil untuk berbagai keperluan. Misalnya,
penggunaan kendaraan bermotor. Peningkatan aktivitas tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan berupa. Nah, yang A di sini ada efek rumah kaca dari pemantulan polutan, CFC. Kemudian kematian tumbuhan karena tingginya kadar karbon dioksida. Yang C, hujan asam karena meningkatnya kadar fosfat di lingkungan. Yang D, pemanasan global akibat peningkatan polutan gas karbon dioksida. Yang E, penipisan lapisan ozon oleh gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Misal kebutuhan kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar fosil akan menghasilkan polutan berupa gas karbon dioksida atau CO2. Nah, gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca. Jadi, gas tersebut akan menahan radiasi inframerah yang diemisikan bumi dan memantulkannya kembali ke bumi. Nah, mekanisme tersebut menyebabkan makin meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi atau biasa disebut pemanasan global atau global warming. Sementara itu, polutan CFC, ini yang di A, dihasilkan oleh penggunaan alat pendingin dan alat-alat yang mengandung aerosol, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Kemudian ada sulfur dioksida, ini yang di E. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dihasilkan dari kegiatan industri yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Polutan berupa fosfat dihasilkan dari limbah-limbah rumah tangga seperti deterjen dan limbah pertanian berupa penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan. Jadi jawabannya yang D. Kemudian kita lanjut soal yang keempat. Nah, di sini ada data yang dihimpun dari WWF menunjukkan laju pencairan es di kutub utara sebesar 13% per dekade. Kondisi ini menyebabkan permukaan air laut makin tinggi setiap tahunnya. Akibatnya, banyak daerah tepi laut dan pulau-pulau mulai tenggelam. Kegiatan berikut yang dapat mempercepat terjadinya perubahan lingkungan seperti pada kasus tersebut adalah yang A, penggunaan bahan peledak saat menangkap ikan. Yang B, penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan. Yang C, penanaman dengan sistem monokultur. Yang D, penebangan hutan secara liar. Dan yang E, penggunaan pestisida. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Alasannya kenapa? Nah, mencairnya es di kutub merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Nah, pemanasan global ini terjadi karena pencemaran gas karbon dioksida di atmosfer tentunya. Nah, karbon dioksida di atmosfer akan membentuk perisai yang memantulkan kembali radiasi inframerah ke bumi sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Salah satu kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas karbon dioksida adalah penebangan hutan secara liar. Kenapa? Penebangan hutan secara liar menyebabkan berkurangnya jumlah tumbuhan yang berperan sebagai penyerap karbon dioksida. Akibatnya, konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer meningkat. Sementara itu, penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menyebabkan peristiwa yang namanya eutrofikasi. Ini kalau anorganik secara berlebihan. Nah, penggunaan bahan peledak saat menangkap ikan, ini yang A, dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Nah, untuk penanaman sistem monokultur menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati karena yang ditanam hanya satu jenis tanaman saja. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan pestisida. Nah, penggunaan pestisida ini dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah serta membunuh organisme yang bukan sasarannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Kegiatan industri peleburan baja menghasilkan beberapa jenis polutan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara.
Salah satu zat pencemar yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yaitu oksida sulfur. Apabila zat tersebut terhirup oleh manusia dalam jumlah yang banyak, dapat menyebabkan yang A. Fungsi enzim intraseluler terganggu, yang B. Tubuh kekurangan oksigen, yang C. Pembengkakan paru-paru, yang D. Iritasi tenggorokan, dan yang E. Kanker kulit. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Sumber pencemar oksida sulfur berasal dari pembakaran arang, gas, dan kayu. Oksida sulfur juga dapat berasal dari proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat, dan industri peleburan baja. Apabila zat pencemar tersebut terhirup oleh manusia dalam jumlah banyak, dapat menyebabkan iritasi tenggorokan. Kondisi ini dapat mengganggu proses pernafasan. Nah, adapun tubuh kekurangan oksigen disebabkan oleh keracunan zat pencemar karbon monoksida. Gas karbon monoksida atau CO yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah manusia dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, gas CO memiliki kemampuan untuk berikatan dengan hemoglobin, membentuk HbCO. Ketika seorang menghirup gas karbon monoksida, kemampuan darah untuk mengikat oksigen menjadi berkurang. Hal ini karena CO lebih mudah berikatan dengan hemoglobin daripada gas oksigen. Selain itu, ikatan antara gas CO dengan hemoglobin lebih kuat daripada ikatan antara oksigen dengan hemoglobin. Makin banyak hemoglobin mengikat gas CO, maka akan semakin sedikit oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen atau yang dinamakan hipoksia. Kondisi ini dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan kematian. Selain itu, metabolisme otot dan fungsi enzim intraseluler menjadi terganggu karena adanya ikatan CO yang stabil. Pembengkakan pada paru-paru disebabkan oleh kontaminasi zat pencemar berupa nitrogen dioksida, sehingga penderita sulit bernafas. Gas CFC yang terlepas ke atmosfer dapat memicu penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon dapat mengurangi fungsi lapisan ozon sebagai penahan sinar UV. Akibatnya, kulit yang terpapar oleh sinar UV dapat beresiko terkena kanker kulit. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang D. Next, nomor 6. Salah satu parameter kimia untuk mengetahui tingkat pencemaran air yaitu DO. Hubungan antara nilai DO dengan tingkat pencemaran air ditunjukkan pada grafik yang mana? Di sini ada grafik yang bermacam-macam A, B, C, D, dan E. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, DO ini adalah kadar oksigen terlarut dalam air. Semakin kecil nilai DO, maka tingkat pencemaran air semakin tinggi. Dengan demikian, grafik yang menunjukkan hubungan nilai DO dengan tingkat pencemaran air digambarkan seperti option atau pilihan D. Selanjutnya, soal nomor 7. Pernyataan yang benar mengenai limbah domestik penyebab pencemaran tanah adalah A. Dapat berasal dari penggunaan pupuk sintetis, B. Dapat dihasilkan dari aktivitas perdagangan di pasar, C. Hasil pengolahan dalam suatu proses industri pelapisan logam, D. Berupa limbah cair yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme tanah, dan yang E. Dapat membentuk padatan berupa lumpur atau bubur yang berasal dari proses pengolahan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik, kegiatan industri yang menghasilkan limbah industri, dan kegiatan pertanian menghasilkan limbah pertanian.
Limbah domestik berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar atau tempat usaha, kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat berupa sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sebagai contoh, kaleng bekas minuman, kantong plastik, dan botol plastik. Adapun limbah cair berupa tinja, oli, cat, dan deterjen. Limbah industri dapat terbentuk padatan berupa lumpur atau bubur yang berasal dari pengolahan atau limbah cair hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Sementara itu, limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetis untuk menyuburkan tanah, misalnya pupuk urea atau pestisida pemberatas hama tanaman, misalnya DDT. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar AC ya. Penggunaan alat elektronik seperti pada gambar tersebut secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena menghasilkan A. Polutan SO2 dan NO2 yang memicu peningkatan efek rumah kaca. Yang B. Polutan CFC yang memicu penipisan lapisan ozon. Yang C. Polutan gas CO yang memicu pemanasan global. Yang D. Polutan gas CO yang memicu kematian hewan. Dan yang E. Polutan PO4 yang memicu terjadinya hujan asam. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, gambar di atas itu adalah gambar AC atau pendingin ruangan. Nah, alat tersebut mengandung polutan berupa gas CFC. Makin sering alat elektronik tersebut digunakan, makin banyak gas CFC yang diemisikan ke atmosfer. Nah, gas CFC yang terlepas dan diuraikan oleh sinar UV sehingga menghasilkan klorin. Nah, klorin inilah yang terlepas akan memecah ikatan gas lain di atmosfer, sehingga ozon salah satunya dapat menimbulkan penipisan lapisan ozon. Secara alami, lapisan ozon berfungsi untuk menyerap radiasi UV yang masuk ke bumi. Nah, dengan penipisan lapisan ozon mengakibatkan radiasi sinar UV yang berbahaya lebih banyak masuk ke permukaan bumi sehingga dapat meningkatkan kasus penyakit katarak dan kanker kulit. Sementara itu, SO2 dan NO2, ini yang A, dihasilkan dari gas buangan industri yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, polutan gas CO2 dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang dapat meningkatkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu udara di bumi mengalami peningkatan atau pemanasan global. Polutan CO, gas CO dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan bermotor yang tidak sempurna. Nah, gas karbon monoksida atau CO ini masuk ke dalam tubuh aliran darah sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan karena mampu berikatan dengan hemoglobin membentuk HbCO. Nah, ketika seseorang menghirup gas karbon monoksida dalam konsentrasi tinggi dan masuk ke dalam sistem peredaran darah, kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan semakin berkurang karena sifat gas CO ini yang mudah berikatan dengan hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Kemudian tubuh mengalami hipoksia dan akan mengakibatkan gangguan pada pernafasan, otak, bahkan kematian. Kemudian polutan PO4 di sini yang E dihasilkan dari penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan yang dapat menyebabkan peristiwa eutrofikasi atau pertumbuhan pesat gulma air karena gangguan fosfat atau kandungan fosfat yang berlimpah di perairan. Kemudian untuk soal yang nomor 9, aktivitas penebangan pohon secara liar dapat merusak lingkungan karena dapat meningkatkan apa? Di sini ada A, gas CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon, B, gas CO yang memicu peningkatan efek rumah kaca, yang C, gas CFC yang menyebabkan suhu di atmosfer mengalami penurunan, yang D, sulfur dioksida yang menyebabkan terjadinya peristiwa
hujan asam, dan E. nitrogen dioksida yang menyebabkan hilangnya penahan sinar ultraviolet. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Nah, aktivitas penebangan pohon secara liar tentunya dapat menyebabkan populasi tumbuhan semakin menurun. Akibatnya penyerapan CO2 oleh tumbuhan juga akan mengalami penurunan. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan kadar CO2 di udara semakin meningkat, sedangkan gas CO2 yang berlebihan di udara atau di atmosfer dapat meningkatkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini dapat meningkatkan suhu di atmosfer meningkat atau dikenal dengan pemanasan global. Gas CO2 terlepas ke atmosfer sehingga pada ketinggian lapisan troposfer akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Kondisi tersebut mengakibatkan radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi ke angkasa, kemudian terperangkap di atmosfer. Bahkan sebagian dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya suhu bumi meningkat dan bumi menjadi semakin panas. Sementara itu, penipisan lapisan ozon disebabkan oleh gas CFC yang terlepas ke atmosfer, lalu diuraikan oleh sinar UV sehingga melepaskan klorin. Nah, klorin yang terlepas dan mencemari udara akan memecah ikatan gas-gas lain di atmosfer termasuk ozon. Nah, penipisan lapisan ozon dapat mengurangi fungsi lapisan ozon sebagai penahan sinar ultraviolet. Gas CFC dihasilkan dari penggunaan produk aerosol atau pendingin ruangan. Sedangkan terjadinya hujan asam, di sini ada hujan asam. Ini ya, yang D. Disebabkan oleh pencemaran sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Sulfur oksida dan nitrogen dioksida dihasilkan dari kegiatan industri. Nah, untuk soal yang ke-10 yaitu limbah deterjen yang masuk ke perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah deterjen adalah kematian biota perairan. Kondisi ini terjadi karena A. Kematian tumbuhan air akibat tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Yang B. Terjadinya biomagnifikasi fosfat dalam tubuh hewan-hewan air. Yang C. Menurunnya kandungan unsur hara dalam perairan. Yang D. Nilai DO di perairan mengalami peningkatan. Yang E. Berkurangnya populasi gulma air. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, penjelasannya adalah limbah deterjen dapat meningkatkan kandungan organik di perairan karena mengandung fosfat. Nah, fosfat merupakan unsur hara yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, di sini kandungan fosfat yang terbawa sampai ke perairan akan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah proses pertumbuhan gulma air dengan cepat karena memperoleh unsur hara yang berlimpah. Akibatnya ledakan populasi gulma tersebut, gulma air ya, dapat menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk ke dasar perairan. Nah, terhalangnya penetrasi cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan air tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis sehingga memicu kematian tumbuhan air. Apabila tumbuhan air mati, populasi mikroorganisme untuk menguraikannya juga akan mengalami peningkatan. Mikroorganisme membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menguraikan organisme yang mati, sehingga konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan akan menurun. Keadaan tersebut dapat menyebabkan biota perairan menjadi seperti ikan, keong, ataupun udang akan mati. Karena apa? Karena kekurangan oksigen. Nah, sampai 10 ini adalah pembahasan untuk uji kompetensi 1. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Terima kasih.